silakan. Baik, terima kasih Mbak Ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Yeni sebagai dosen pembimbing 2 yang telah hadir dan kepada Ibu Pipit sebagai penguji yang telah hadir. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul pengelolaan limbah padat dan berbahaya dan beracun. Yang pertama-tama di sini ada outline. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan khusus. Yang kedua ada tinjauan teori, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. Latar belakang, perkembangan rumah sakit di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan kesehatan menyebabkan kebutuhan akan pelayanan rumah sakit yang bermutu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya jumlah rumah sakit di Indonesia setiap tahunnya, maka jumlah produksi limbah medis yang dihasilkan akan semakin banyak. Kondisi ini dapat memperbesar kemungkinan potensi limbah rumah sakit dalam mencemari lingkungan, serta dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan juga penularan penyakit jika tidak dikelola dengan baik. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, maka penulis tertarik mengambil judul pengelolaan limbah padat dan berbahaya dan beracun B3 di rumah sakit. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khususnya yang pertama yaitu mempelajari program pengelolaan limbah padat, bahan berbahaya, dan beracun B3 di rumah sakit. Dan yang kedua yaitu mempelajari pengelolaan limbah padat, bahan berbahaya, dan beracun B3 di rumah sakit. Tinjauan teori. Bahan berbahaya dan beracun selanjutnya disingkat B3 adalah zat energi atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, dan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021. Sedangkan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 di fasilitas layanan kesehatan meliputi yang pertama pengurangan dan pemilahan, yang kedua penyimpanan, yang ketiga pengangkutan, yang keempat pengolahan, yang kelima penguburan, dan yang keenam penimbunan. Metodologi pengambilan data. Untuk mengumpulkan data, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber teori literatur yang berkaitan dengan pengolahan limbah padat dan berbahaya dan beracun B3 di rumah sakit dengan beberapa sumber jurnal dan buku-buku. Jurnalnya seperti Jurnal Alfionita tahun 2015, yaitu Jurnal Pengelolaan Limbah Padat dan Berbahaya dan Beracun, YRSUD Dr. Sutomo, dan buku Julina Prihadiningrum tahun 2016 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3, dan buku Dr. Andes Erlanda Fikri tahun 2013 tentang pengelolaan limbah medis rumah sakit. Yang sudah saya baca, output yang didapat dari studi literatur ini adalah pengumpulan data yang relevan dengan judul yang diambil. Kemudian pengolahan data yaitu kualitatif. Data yang diperoleh yaitu dengan cara mengabarkan atau menganalisis hasil dari penelitian berdasarkan buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan situs-situs internet yang berhubungan dengan pengelolaan limbah padat, bahan berbahaya, dan beracun di rumah sakit. Selanjutnya ada penyajian data. Penyajian datanya itu dalam deskriptif tipe ini dipilih untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan limbah padat, bahan berbahaya, dan beracun B3 di rumah sakit. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di hasil yaitu program pengelolaan limbah padat, bahan berbahaya, dan beracun B3 di rumah sakit. Yang pertama ada program 3R. Program 3R sendiri yaitu yang pertama ada reduce, yaitu pengurangan dapat dilakukan dengan eliminasi keseluruhan material bahan berbahaya atau material yang lebih sedikit menghasilkan limbahnya. Contohnya itu penggunaan bahan kimia berbahaya penggunaan bahan kimia yang berbahaya diganti dengan yang tidak beracun untuk produk pembersih, dan penggunaan metode pembersihan yang lebih tidak berbahaya. Contohnya itu seperti menggunakan desinfeksi uap di tekanan daripada menggunakan desinfeksi yang bersifat kimiawi. Selanjutnya ada reuse, yaitu penggunaan kembali, tidak hanya mencari penggunaan lain dari suatu produk, tetapi menggunakan kembali suatu produk berulang-ulang fungsinya. Contoh kegiatannya itu yang dilakukan di rumah sakit X, yaitu menggunakan kembali botol atau kemasan dari kaca setelah digunakan
peralatan tersebut harus dikumpulkan secara terpisah dari limbah yang tidak dapat digunakan kembali, kemudian dicuci dan disterilisasi menggunakan peralatan atau metode yang sudah disetujui dan memiliki izin. Terus yang selanjutnya ada recycle, yaitu daur ulang, merupakan upaya pemanfaatan kembali komponen yang bermanfaat melalui proses tambahan secara kimiawi untuk menghasilkan produk yang berbeda. Contoh kegiatan yang dilakukan mendaur ulang yaitu bisa dari produk organik, plastik, kertas, kaca, dan botol infus dan jeligen hemodialis yang juga dilakukan ulang yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Selanjutnya ada program perlindungan bagi petugas. Yang pertama ada APD, yaitu program program perlindungan bagi petugas penanganan limbah, yaitu ada penggunaan APD dan hygiene perorangan. Penggunaan APD-nya itu seperti safety boot, ada celemek yang dari plastik atau kain, terus masker, sarung tangan, dan kacamata. Dan hygiene perorangan itu seperti menyediakan fasilitas pencucian tangan untuk para petugas penanganan limbah yang dilengkapi dengan sabun dan cairan disinfektan. Selanjutnya ada pengelolaan limbah padat, bahan berbahaya dan beracun B3 di rumah sakit. Tahapannya itu yang pertama ada pemilahan. Pemilahan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 di rumah sakit dilakukan dengan memisahkan tempat penampungan atau wadah dari sampah medis di ruangan menjadi 3 macam, yaitu wadah sampah medis tajam, wadah sampah medis lunak, dan wadah sampah B3. Hal ini dilakukan agar limbah B3 sudah terpilah mulai dari sumbernya berdasarkan jenis, kelompok, dan karakteristik. Yang kedua yaitu penyimpanan. Penyimpanan limbah B3 di rumah sakit ini menggunakan wadah atau kemasan dengan warna yang sesuai dengan jenis limbahnya. Yang pertama yaitu ada warna kuning untuk limbah padat medis atau infeksius. Yang kedua ada warna merah untuk limbah radioaktif. Yang ketiga ada warna ungu untuk limbah psikotoksik, dan ada warna coklat untuk limbah farmasi. Penyimpanan limbah padat B3 dilakukan di fasilitas penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu di TPS limbah milik rumah sakit X yang bebas banjir dan bebas bencana alam, serta memiliki fasilitas yang lengkap. Selanjutnya ada pengangkutan. Pengangkutan dibedakan menjadi 2, yaitu sebelum dibakar dan setelah dibakar. Pengangkutan sampah medis sebelum dibakar menggunakan troli sampah medis, namun sampah medis lunak dan sampah B3 diangkut secara terpisah. Kemudian pengangkutan setelah dibakar berupa residu insinerator diangkut ke PPLI menggunakan kendaraan dengan wadah kuat dan tertutup untuk menghindari risiko penularan penyakit akibat limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang terakhir adalah pengolahan. Dilakukan melalui proses insinerator atau insinerasi dengan menggunakan insinerator yang ada di rumah sakit X dengan suhu minimal untuk primary burner yaitu 800 derajat Celcius dan secondary burner yaitu 1000 derajat Celcius. Dilakukan dengan insinerator karena sampah medis termasuk dalam kategori sampah bahan berbahaya dan beracun yang bersifat infeksius dan berpotensi menularkan penyakit. Selanjutnya ada pembahasan mengenai program pengelolaan limbah dan berbahaya dan beracun di rumah sakit. Yang pertama ada reduce, yaitu pengurangan pada sumber kegiatan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 2015, yaitu pengurangan pada sumber kegiatan. Sedangkan di rumah sakit sendiri yaitu pengurangan material bahan berbahaya dan beracun dengan mengurangi penggunaan B3 dengan bahan yang tidak berbahaya, contohnya produk pembersih yang ramah lingkungan, dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 tahun 2015. Yang kedua yaitu reuse, yaitu penggunaan kembali suatu produk, dan menurut rumah sakit adalah botol atau kemasan setelah digunakan, peralatan tersebut harus dikumpulkan secara terpisah dari limbah yang tidak dapat digunakan kembali. Botol atau kemasan dicuci kembali, disterilisasi menggunakan peralatan atau metode yang telah disetujui atau memiliki izin dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 tahun 2015. Itu upaya menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 tahun 2015, yaitu upaya pemanfaatan kembali komponen yang bermanfaat melalui proses tambahan. Sedangkan di rumah sakit X yaitu
beberapa material plastik dapat didaur ulang antara lain bahan organik, plastik, dan kertas. Dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015. Selanjutnya itu program pengelolaan limbah padat, yaitu untuk program perlindungan bagi karyawannya, itu ada APD. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015, jenis APD yang digunakan yaitu helm, masker wajah, goggles, apron atau celemek, sepatu dan sarung tangan. Dan di rumah sakit X juga menyediakan fasilitas alat pelindung diri terdiri dari goggles, sarung tangan, masker, celemek, dan safety boot. Penggunaan alat pelindung diri ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015. Yang kedua yaitu hygiene perorangan. Hygiene perorangan yaitu menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015, yaitu hygiene perorangan penting untuk mengurangi resiko dari penanganan limbah layanan kesehatan, yaitu fasilitas pencucian tangan. Dan di Rumah Sakit X sendiri sudah menerapkan hygiene perorangan seperti menyediakan fasilitas pencucian tangan yang dilengkapi sabun dan cairan disinfektan. Dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015. Selanjutnya ada pengelolaan limbah padat dan berbahaya dan beracun B3. Yang pertama ada pemilahan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015, pemilahan yaitu memisahkan limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, atau karakteristik limbah B3 dan mewadahi limbah B3 sesuai kelompok limbah. Sedangkan di rumah sakit sendiri pemilahannya sudah dilakukan memisahkan tempat penampungan atau wadah. Hal ini dilakukan dengan harapan limbah padat sudah terpilah mulai dari sumbernya di ruangan berdasarkan jenis, kelompok, dan karakteristik. Sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 Pasal 6 Ayat 2. Yang kedua yaitu ada penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 yaitu pertama, menyimpan limbah B3 di fasilitas penyimpanan limbah B3. Yang kedua, menyimpan limbah B3 menggunakan wadah limbah B3 sesuai kelompok. Yang ketiga, penggunaan warna pada setiap kemasan atau wadah limbah B3 sesuai karakteristik. Dan penyimpanan limbah B3 di rumah sakit X sendiri sudah sesuai, karena penyimpanan limbah B3 di rumah sakit X menggunakan wadah atau kemasan sesuai dengan jenis limbahnya. Itu yang pertama, warna kuning untuk limbah padat medis atau limbah infeksius, warna merah untuk limbah radioaktif, warna ungu untuk limbah sitotoksik, dan warna coklat untuk limbah farmasi. Selain itu, wadah atau kemasan juga sudah diberikan simbol-simbol. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3. Selanjutnya, ada pengangkutan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015, pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 3. Alat angkut limbah B3 juga wajib menggunakan simbol dan manifest limbah B3. Sedangkan di Rumah Sakit X sendiri, pengangkutan di Rumah Sakit X sebelum dibakar menggunakan troli, dan pengangkutan setelah dibakar yang berupa residu insinerator dibawa ke PPLI menggunakan kendaraan dengan wadah kuat tertutup dan dilengkapi simbol dan manifest limbah B3. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 Pasal 12 Ayat 2 dan Pasal 15 Ayat 1. Selanjutnya yaitu pengolahan. Pengolahan limbah B3 dilakukan dengan menggunakan peralatan yang pertama, autoklaf tipe alir, gelombang mikro, iridiasi frekuensi, dan insinerator. Sedangkan di Rumah Sakit X sendiri, pengolahan dilakukan melalui proses insinerasi atau pembakaran dengan suhu minimal untuk primary burner yaitu 800 derajat Celcius dan secondary burner yaitu 1000 derajat Celcius. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 Pasal 17 Ayat 1. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu yang pertama, pelaksanaan program di Rumah Sakit X yaitu program 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle, dan program perlindungan terhadap petugas penanganan limbah yaitu APD dan hygiene perorangan sudah terlaksana sesuai dengan standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan nomor 56 tahun 2015, dan kedua, pelaksanaan pengelolaan limbah B3 di rumah sakit X meliputi pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan sudah terlaksana sesuai dengan standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 56 tahun 2015. Kemudian yaitu saran. Yang pertama, program-program pengelolaan limbah yang telah dijalankan oleh Rumah Sakit X terutama agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar terciptanya lingkungan yang baik. Yang kedua yaitu Rumah Sakit X agar selalu melaksanakan pengelolaan limbah B3 dengan baik agar terciptanya lingkungan yang baik. Terima kasih. Ya, baik. Namira, Ibu dosen dan Ibu pembimbing dan Ibu penguji, Ibu dosen penguji, demikianlah tadi presentasi laporan sidang tugas akhir atas nama Namira. Terus selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan masukan dari dosen pembimbing dan dosen penguji. Untuk yang pertama kepada Ibu Pipit selaku dosen penguji, dipersilakan. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Ibu ini dan mohon izin kepada Bu Ida dan Bu Yeni. Namira, apa kabar? Suara terdengar, Namira? Alhamdulillah. Ya kedengaran Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah sehat ya. Namira boleh dibuka. Recording in progress. Oh, baru recording. Boleh dibuka laporan TA-nya. Tidak perlu di-share. Silahkan. Iya. Dibuka. Nggak usah di-share ya, Bu ya? Bu Iya. Pipit, Namira share atau enggak? Tidak perlu. Udah siap, ready? Catatan sudah disiapkan? Udah, Ibu. Oke. Namira, judul TA-nya apa ya? Judul TA-nya apa? Suara terdengar di Namira? Maaf, Ibu tadi kepencet di mute. Judul TA-nya pengelolaan limbah padat bahan berbahaya dan beracun di rumah sakit. Oke, baik. Pengelolaan B3 di rumah sakit. Tujuan khususnya apa yang ingin diketahui? Yang pertama yaitu mengetahui program pengelolaan limbah padat dan berbahaya dan beracun B3 di rumah sakit. Dan yang kedua yaitu mengetahui pengelolaan limbah padat bahan berbahaya dan beracun B3 di rumah sakit. Baik. Limbah padat yang dimaksud? Yang diinginkan? Limbah padatnya itu berarti, iya Bu. Ya, baik. Yang diharapkan dicari program daripada pengelolaan limbah B3 terkait limbah padatnya. Berarti bukan keseluruhannya yang di rumah sakit serta sistem pengelolaannya. Baik, limbah padat B3 itu apa sih? Limbah padat B3 itu limbah yang limbah padat itu limbah yang memiliki, sebentar Bu. Limbah padat itu yaitu limbah sisa dari kegiatan atau aktivitas dari rumah sakit ini, Bu. Yang bersifat padat, Bu, yang bukan cair dan bukan yang gas, yang berbentuk padat. Boleh disebutkan sepengetahuannya apa yang di rumah sakit? Yang limbah yang di rumah sakitnya itu ya, Bu ya. Ada sumber limbahnya itu ada jarum, ada skuit, terus ada pecahan gelas, ada kapas, ada perban, botol infus, seperti itu, Bu. Dari hal tersebut yang disampaikan, Ibu ingin tahu program yang ditemukan atau yang ingin disampaikan oleh pembaca terkait pengelolaan limbah padat B3 di rumah sakit itu seperti apa sih? Program
pengelolaan limbah padatnya ya Bu ya. Ya. Programnya sendiri itu ada yang program 3R itu, yang reduce, reuse, dan recycle, sama ada program perlindungan bagi petugas penanganan limbah, Bu. Oke. Ada lagi selain itu? Iya. Cukup, Bu. Itu aja. Oke, jelaskan yang disebutkan tidak dari ketiga hal tersebut, apa itu yang dimaksud R3? Yang pertama itu ada reduce, yaitu reduce itu berarti pengurangan atau pemilahan limbah. Terus yang kedua ada reuse, yaitu berarti penggunaan kembali, dan recycle yaitu yang berarti mendaur ulang. Sebutkan limbah padatnya apa? Kalau limbah padatnya itu sendiri, kalau di apa sih namanya, di reduce itu apa ya Bu? Kalau misalkan di reuse-nya sendiri itu botol atau kemasan dari kaca yang sudah digunakan kembali, terus dikumpulkan secara terpisah dan disterilisasi kalau di reuse-nya sendiri. Terus kalau di recycle yaitu mendaur ulang. Berarti program yang didaur ulangnya sendiri itu program padat itu ada Dirjen apa ya tadi Bu? Ada botol bekas infus, bukan Bu, maaf salah. Ada botol infus dan Dirjen hemodialis yang dilakukan daur ulang tapi bekerja sama dengan pihak ketiga. Satu laginya belum. Kalau yang reduce itu contohnya kalau di jurnal sendiri itu apa namanya, pengurangannya itu menggunakan cairan apa namanya, penggunaan disinfeksi uap bertekanan, dia menggunakan disinfeksi uap bertekanan daripada menggunakan disinfeksi yang bersifat kimiawi, Bu. Maaf, sebutin lagi tadi, ulang apa? Disinfeksi. Desinfeksi. Desinfeksi itu limbah cair apa padat? Limbah cair, Bu. Judulnya apa? Tadi fokusannya apa? Limbah padat, Bu. Limbah padat. Jadi kayak apa itu contohnya yang Namira ceritakan? Yang reduce ya Bu, bentar Bu, diingat-ingat dulu. Boleh, sampai tahun depan juga nggak apa-apa, Ibu tungguin. Pas? Ya Bu. Baik. Pas Bu. Ibu skip ya. Tanya lagi deh ya. Programnya udah ada 3R. Coba ceritakan pengelolaan dari sistem pengelolaan limbah B3 di rumah sakit. Fokusannya kan skupnya rumah sakit ya, beda sama manufacturing ya, beda sama migas. Coba ceritakan bagaimana itu sistem pengelolaannya. Kalau sistem pengelolaan limbah di rumah sakit ini sendiri itu ada 4 tahapan. Kalau menurut peraturan menteri itu ada 6 tahapan, yaitu pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, dan penguburan. Sedangkan kalau di rumah sakit ini tuh cuma ada 4 tahapan, yaitu pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan. Pemilahannya sendiri itu dilakukan dengan memisahkan tempat penampungan atau wadah sampah medis di ruangan menjadi 3 macam wadah, yaitu sampah medis tajam, sampah medis lunak, dan sampah B3. Ini tuh dilakukan agar limbah B3 sudah terpilah
dari sumbernya berdasarkan jenis kelompok dan karakteristiknya. Kemudian setelah tahapan pemilahan yaitu tahapan penyimpanan. Penyimpanan limbah di rumah sakit ini menggunakan wadah atau kemasan dengan warna sesuai dengan jenis limbahnya. Misalnya warna kuning itu untuk limbah medis padat atau limbah infeksius. Yang kedua untuk warna merah itu untuk limbah radioaktif, dan warna ungu itu untuk limbah sitotoksik, dan warna coklat itu untuk limbah farmasi. Penyimpanan limbah padat bahan berbahaya dan beracun ini dilakukan di fasilitas penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu di TPS limbah milik rumah sakit tersebut yang bebas banjir dan bebas bencana alam, serta memiliki fasilitas yang lengkap. Selanjutnya setelah penyimpanan yaitu ada pengangkutan. Pengangkutan ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebelum dibakar dan setelah dibakar. Sebelum dibakar itu pengangkutan medis sebelum dibakar menggunakan troli sampah medis. Sedangkan kalau pengangkutannya setelah dibakar yaitu berupa residu insenerator diangkut ke PT PPLI menggunakan kendaraan dengan wadah yang kuat dan tertutup. Fungsinya itu untuk menghindari resiko penularan penyakit akibat limbah bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya ada pengolahan. Pengolahannya itu menggunakan proses. Maaf, suaranya nggak kedengeran, Dek. Ya, Bu. Tadi nyampe pengolahan bukan, Bu? Iya. Iya. Sedangkan untuk pengolahannya sendiri itu menggunakan prosedur insinerasi atau pembakaran. Kenapa memakai insinerasi? Karena limbah yang dihasilkan itu karakteristiknya infeksius. Itu berbahaya karena jadinya bisa menularkan penyakit. Jadinya dilakukan pengolahan menggunakan insinerasi, menggunakan insinerator. Oke. Baik. Boleh dicari apa minus dari... Ibu maaf, Ibu Pipit di mute. Boleh dicari atau dijelaskan kembali apa kiranya minus yang didapat dari kajian analisa jurnal yang digunakan oleh Namira? Dari program, dari programnya maupun dari program. pengelolaannya? Kalau dari programnya sendiri itu belum adanya program kayak medical check up buat penanganan limbah. Terus sama program pemberian makan bagi petugas penanganan limbah. Sedangkan dari tahapan pengelolaannya sendiri itu di rumah sakit ini belum adanya tahapan penguburan dan penimbunan, karena penguburan dan penimbunan sendiri dilakukan oleh pihak ketiga yang sudah memiliki izin. Baik. Mungkin bukan hanya medical check up ya, bukan hanya gizi dan pangan ya, tapi dievaluasi residu daripada perlakuan atau sistem inseminatornya ya. Nanti dicek kembali ya, tingkat skornya menyesuaikan syarat yang ditentukan atau tidak ya. Ibu mau tanya, regulasi yang Namira pakai apa sih? Regulasinya sendiri itu pakai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 tahun 2015. Tentang apa itu? Tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas layanan kesehatan. Oke. Ada tambahan satu lagi ya. Persyaratan kesehatan lingkungan dari Permenkesnya tolong dibahas, karena kalau skupnya rumah sakit beda dengan umum. Ya. Oh iya, dari baik Bu. Permenkesnya nomor 1204 tahun 2004 boleh pakai yang itu. Ya, persyaratan lingkungannya. Iya, baik. Oke, bisa dijelaskan apa itu deskriptif atau metode deskriptif? Metode deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian berdasarkan buku, jurnal, dan situs-situs internet yang berhubungan dengan pengelolaan limbah padat bahan berbahaya dan beracun.
dan beracun B3 di rumah sakit. Oke, baik. Sudah ada penjelasan di bab 3, tapi belum ada sumber referensi yang jelasnya. Nanti tinggal dicari referensi medlitnya ya. Iya. Oke, itu saja dari Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih, sukses selalu. Namira, Ibu kembalikan Iya. kepada Ibu ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu Pipit. Untuk selanjutnya kepada Ibu Yeni selaku dosen pembimbing 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak ini atas waktunya. Namira, saya pengen tahu, ini kan kamu di pembahasan mengenai Pijus, kamu kan situ menggunakan pembersih yang ramah lingkungan. Contohnya seperti apa ya? Contoh pembersih yang ramah lingkungan. Sebentar ya, Bu. Pembersih kamar lingkungan, ramah lingkungan. Iya, di Regis kan kamu dituliskan tuh di situ. Iya. Itu dia contohnya seperti apa ya? Contohnya itu seperti ini, Bu, kayak jeruk citron itu salah satu produk pembersih yang ramah lingkungan, Bu. Seperti sejenis grapefruit atau sejenis jeruk citron itu pembersih yang ramah lingkungan, Bu. Berarti dari yang alami gitu maksudnya? Iya, yang alami, Bu, maksudnya. Itu contoh produknya seperti apa? Contoh produknya itu seperti kalau contoh produknya sendiri kayak Udah ketemu? belum ketemu, Ibu. Kalau untuk contoh produknya. Oke, nanti dicari ya, nanti ditambahkan. Selanjutnya kan Ya, Ibu. kamu ada mendaur ulang. Ini kemasan botol. Kemasan yang botol yang didaur ulang itu kemasan yang botol apa aja ya? Kalau untuk kemasan yang didaur ulangnya sendiri itu ada ini, Bu, ada botol infus dan dirigen hemodialis. Nah, itu tuh dilakukan disterilisasi dulu, terus habis itu dilakukan daur ulang, tapi bekerja sama pihak ketiga, Bu. Oke, hasil daur ulangnya itu dijadikan apa? Kalau untuk hasil daur ulangnya sendiri di jurnalnya tidak disebutkan, Bu, untuk menjadi apa, karena dicerahkan kepada pihak ketiga, Bu. Oke, masih di reduce. Di situ kan pengurangan limbah dilakukan dengan eliminasi material. Contohnya seperti apa eliminasi? Yaitu mengganti bahan kimia berbahaya dengan yang tidak berbahaya, Bu, contohnya. Seperti tadi pembersih yang menggunakan ramah lingkungan. Yang berbahaya menjadi yang ramah lingkungan. Iya, Ibu. Yang substitusinya?
Halo, Namira. Bentar Ibu, saya baca ulang dulu. Kalau untuk yang penguburannya sendiri itu untuk jenis limbah yang kayak untuk limbah yang seperti jarum suntik, peralatan infus gitu, Bu. Itu kan yang infeksius ya, jenis limbah padatnya. Nanti Iya, sama yang obat-obatan kadaluarsa Bu dikubur. Kalau yang kayak gitu kan nanti tercemar tidak itu si tanah, itu kan bisa diupayakan yang kayak gitu dengan jenisnya kan biasanya dengan insinerator. Nah, kaji lagi kamu ya, dan di Iya Bu. jenisnya ya. Iya Bu. Dan dari penguji catatan-catatannya diperiksa lagi. Iya. Kemudian terakhir terkait teori yang kamu tahu tentang itu apa? Kenapa Ibu, maaf putus-putus Kamu tahu suaranya? tentang abstrak itu apa? Abstrak kan di laporan ada abstraknya. Abstrak itu bagaimana, apa sih? Abstrak itu kayak mencakup kesimpulan dari laporan yang mencakup dari latar belakang, tujuan khusus, tinjauan teori, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Oke, berapa kata biasanya standar teori? 250 kata, Bu. Menurut kamu itu yang punya kamu itu sudah sesuai, kurang apa lebih? Ada pengulangan? Menurut saya, abstrak saya sendiri tidak lebih dari 250 kata dan sudah memuat dari latar belakang, tujuan khusus, metodologi, hasil dan pembahasan dan kesimpulan saran. Menurut saya sudah sesuai. Ada pengulangan nggak di setiap katanya itu? Tujuan dari tugas akhir. Kata-kata yang tugas akhir nggak usah disebutkan seperti itu ya. Langsung aja tujuan. Iya Bu. Khususnya. Iya. Jadi katanya memuat yang bermakna gitu ya. Iya Bu. Kemudian kalau misalnya sekali aja misalnya di rumah sakit X ya sudah, jangan melakukan ulang lagi rumah sakit X lagi. Iya. Ya, baik Bu. Untuk tempat, untuk apa tadi, kondisi itu ya sekali aja penjelasannya. Tujuan dari tugas akhir ya, kita sudah tahu penjelasannya di awal sudah ada. Ya, mungkin itu aja. Ya. Kan tadi di saran sama di abstrak, bisa seperti itu. Terakhir, selama kamu bimbingan yang terkait dengan tugas akhir, apa kesukaran atau apa hikmah yang kamu telah petik dari kamu mempelajari TA ini? Hikmahnya dari tugas akhir ini tuh belajar untuk sabar, belajar untuk tetap semangat, menghargai waktu, dan menghargai prosesnya, Bu. Kalau dari sisi kualitas laporannya gimana menurut kamu? Kalau dari sisi kualitas laporannya sendiri, dari pertemuan pertama hingga sekarang ada peningkatan sedikit lebih membaik setiap bimbingan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Yuni. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu Wajida. Baik, Ibu dosen pembimbing dan Ibu dosen penguji, untuk
sidang mahasiswa nama Namira sudah selesai. Kita lanjut ke sidang berikutnya. Mahasiswa atas nama Nindi Widya Muspiah. Untuk saudara Nindi Widya. Halo Nindi. Baik Mbak. Untuk saudara Nindi Widya Muspiah dipersilakan untuk mempresentasikan laporan sidang tugas akhirnya. Baik Mbak. Recording stopped. Mau di share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak ini, Ibu Haja Ida sebagai dosen pembimbing 1, Bu Yeni sebagai dosen pembimbing 2, dan Bu Pipit sebagai penguji. Terima kasih telah hadir di sidang tugas akhir saya dengan judul pengendalian resiko kecelakaan kerja dengan metode Hirao pada pekerjaan konstruksi gedung di PTX. Di sini ada outline. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan khusus, yang ketiga ada tinjauan teori, keempat ada metodologi penelitian, kelima ada hasil dan pembahasan, dan keenam ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada latar belakang. Hajar Identification and Risk and Assessment Opportunity merupakan salah satu metode yang biasanya digunakan karena dianggap lebih cepat dan lebih teliti, di mana bahaya yang timbul dijelaskan dari setiap aktivitas kerja. Metode ini juga memberikan tindakan pengendalian yang sesuai untuk setiap potensi bahaya. Pengendalian perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK yang dapat merugikan perusahaan. Selain itu, ada penilaian peluang yang untuk memperbaiki kinerja ketiga dan SMK 3-nya. Kemudian di sini ada tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama ada mempelajari tahapan risk assessment kecelakaan kerja dengan metode Hirao pada pekerjaan konstruksi gedung di PTX. Kemudian yang kedua ada mempelajari pelaksanaan program pengendalian risiko kecelakaan kerja dengan metode Hirao pada pekerjaan konstruksi gedung di PTX. Kemudian ada tinjauan teori. Yang pertama, Hajar Identification and Risk and Assessment Opportunity merupakan klausal 6.1.2 di ISO 45001 tahun 2018. Disebutkan bahwa organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, dan memelihara identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penilaian peluang ketiga. Di sini ada identifikasi bahaya, yaitu bahaya dilakukan secara terencana dan komparatif. Banyak peraturan yang telah melakukan identifikasi bahaya, tetapi ternyata angka kecelakaan masih tinggi. Kemudian ada penilaian risiko. Penilaian risiko yang dimaksud untuk menentukan besarnya satu risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan besar akibat yang ditimbulkan. Kemudian ada pengendalian risiko, yaitu merupakan langkah penting dan menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. Jika pada tahap sebelumnya lebih banyak bersifat konsep dan perencanaan, maka pada tahap ini sudah merupakan realisasi dari upaya pengelolaan risiko dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir ada opportunity atau peluang. Opportunity atau peluang perbaikan atau improvement merupakan respon dari bahaya yang diidentifikasi sebagai peluang perbaikan atau improvement dari implementasi dan kinerja ketika terkait dengan aktivitas yang relevan. Kemudian di sini ada metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan 3. Yang pertama ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan datanya, SATUR, yaitu dengan membandingkan penelitian yang sedang penulis lakukan dengan beberapa sumber seperti jurnal, buku, dan standar yang terkait. Seperti jurnal yang dari Taufik, yaitu penilaian risiko dengan metode Hiradisi pada pekerjaan konstruksi gedung di Sumatera Selatan. Kemudian ada buku dari Bung Tarto tentang panduan praktis keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada buku dari Dr. Andes Suwandi, yaitu pedoman praktis K3LH. Kemudian ada standar yang digunakan
Standar yang digunakan yaitu SNI ISO 45001 2018 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang kedua ada pengolahan data. Pengolahan datanya sendiri saya menggunakan pendekatan metode kualitatif. Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data-data primer dari peraturan, undang-undang, atau standar untuk melengkapi data-data dalam penelitian yang sesuai kebenarannya. Kemudian ada penyajian data. Penyajian datanya secara deskriptif, yaitu data-data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh penulis dalam melakukan penelitian ini dijelaskan secara deskriptif untuk memberikan informasi-informasi yang berguna yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai judul yang penulis ambil. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tahapan risk assessment kecelakaan kerja dengan metode Kirao pada pekerjaan konstruksi gedung di PTX. Yang pertama ada identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya yang ada di PTX digunakan untuk mengenali semua kejadian atau situasi yang berpotensi sebagai penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, di PTX ini di identifikasi bahaya ada 3 aktivitas. Yang pertama ada pembesian, kedua ada backcasting, ketiga ada scaffolding. Nah, untuk aktivitas yang pertama adalah ada pembesian. Pembesian dengan bahaya. Yang pertama ada alat kerja yang tidak berfungsi. Sebagaimana mestinya alat itu berfungsi dan resiko kecelakaan kerjanya yaitu timbulnya cedera, terjepit dan tergores. Kemudian aktivitas yang kedua ada backcasting dengan bahaya fabrikasi backcasting, bahaya kejatuhan bahan dari ketinggian, dan ada pembongkaran backcasting. Resiko yang ditimbulkan, yang pertama ada mata terkena percikan, tertimpa kayu, dan cedera kejatuhan alat. Dan aktivitas yang ketiga ada scaffolding, yaitu mempunyai bahaya. Yang pertama ada sisa bahan pembongkaran scaffolding, dan resiko yang pertama adalah telapak kaki tertusuk dan tertimpa besi. Nah, dari ketiga aktivitas yang telah saya jelaskan memiliki potensi bahaya yang beragam dan memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada penilaian resiko. Penilaian resiko di PTX ini dilakukan dengan mengalihkan angka dari masing-masing kategori karena rumus tingkat resiko yaitu perkalian antara angka kategori kemungkinan resiko dan angka kategori resiko. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian resiko. Dari pengendalian resiko di PTX ini dilakukan secara bertahap. Pengendalian resiko dilakukan berdasarkan hierarki pengendalian. Nah, di poin ini tentang pengendalian resiko, poin ketiga dari tahapan risk assessment ini yang saya ambil dari jurnal Taufik tahun 2020 masih menggunakan OSAS 18001 tahun 2017 yang tidak menggunakan opportunity atau peluang seperti standar terbaru yang saya gunakan. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan program pengendalian risiko kecelakaan kerja dengan metode Hirao pada pekerjaan konstruksi gedung di PTX. Nah, di sini ada untuk aktivitas yang pertama ada aktivitas pembesian, pengendaliannya ada substitusi dan pengendalian administratif. Yang kedua ada aktivitas backcasting, pengendaliannya ada APD, pengendalian administratif, eliminasi, dan pengendalian teknis. Yang ketiga ada aktivitas scaffolding, pengendaliannya ada substitusi, pengendalian administratif, dan pengendalian teknis. Kemudian di sini ada pembahasan. Yang pertama ada tahapan risk assessment kecelakaan kerja dengan metode Hirao pada pekerjaan konstruksi gedung di PTX. Di sini ada yang pertama ada tabel identifikasi bahaya. Yang pertama ada aktivitas yang pertama ada pembesian. Kemudian ada tahapan risk assessment menurut ISO 45001 tahun 2018
18 dan kemudian ada tahapan risk assessment di PTX dan sesuai atau tidak dan ada keterangan. Nah, untuk tahapan risk assessment menurut ISO berdasarkan sumber, situasi dan tindakan. Nah, di tahapan di PTX juga sudah menggunakan sumber, situasi dan tindakan. Keterangannya sudah sesuai dengan standar ISO 45001 tahun 2018. Untuk aktivitas backcasting juga sama, tahapan menurut ISO berdasarkan sumber, situasi dan tindakan. Tahapan menurut yang ada di PTX juga menggunakan sumber, situasi dan tindakan. Jadi keterangannya sudah sesuai dengan standar ISO 45001 tahun 2018. Kemudian ada aktivitas yang terakhir, scaffolding. Menurut tahapan menurut ISO yang berdasarkan yang pertama sumber, situasi dan tindakan. Kemudian di PTX juga menggunakan sumber, situasi dan tindakan. Dan keterangannya sudah sesuai dengan standar ISO 45001 tahun 2018. Dari tabel identifikasi tahapan risk assessment kecelakaan kerja dengan metode HIRAO pada pekerjaan konstruksi gedung ini, di bagian identifikasi sudah sesuai dengan standar pembanding yang penulis gunakan, yaitu ISO 45001 tahun 2018 klausul 6.1.2. Kemudian di sini ada tabel yang kedua, ada penilaian risiko. Yang pertama untuk aktivitas ada pembesian. Untuk tahapan risk assessment menurut ISO 45001 tahun 2018 ada identifikasi bahaya, penentuan risiko yang terkait dan indikasi tingkat risiko. Kemudian yang keempat deskripsi referensi tindakan yang diambil untuk pengendalian risiko, dan yang kelima penentuan persyaratan untuk menerapkan pengendalian. Nah, PTX juga telah menggunakan yang pertama identifikasi bahaya, kedua penentuan risiko, ketiga tingkat risiko, keempat tindakan pengendalian, dan yang kelima penentuan penilaian. Nah, keterangannya sudah sesuai dengan standar ISO 45001 tahun 2018. Untuk aktivitas backcasting juga sudah sama, telah mencakup tahapan risk assessment menurut ISO 45000 tahun 2018, yaitu identifikasi bahaya, penentuan risiko, indikasi tingkat risiko, deskripsi, dan penentuan persyaratan. Dan untuk di PTX-nya pun sama, sudah ada identifikasi bahaya, penentuan risiko, tingkat risiko, tindakan pengendalian, dan penentuan penilaian. Jadi keterangannya sudah sesuai dengan standar. Dan untuk aktivitas yang terakhir ada identifikasi bahaya, penentuan risiko, indikasi tingkat risiko, deskripsi, dan penentuan persyaratan. BPS juga telah menerapkan identifikasi bahaya, penentuan risiko, tingkat risiko, tindakan pengendalian, dan penentuan penilaian risiko. Jadi keterangannya sudah sesuai dengan standar ISO 45001 tahun 2018. Nah, dari tabel penilaian ini, dari tahapan risk assessment kecelakaan kerja dengan metode HIRAO pada pekerjaan konstruksi gedung, PTX di bagian penilaian risiko sudah sesuai standar pembanding yang penulis gunakan, yaitu standar ISO 45001 tahun 2018 klausul 1.6.1.2. Nah, yang terakhir ada tabel peluang. Di sini ada yang terakhir ada tabel peluang, yaitu dengan aktivitas pembesian, backcasting, dan scaffolding. Tahapan risk assessment menurut ISO 45001 tahun 2018, yang pertama ada mencegah kegiatan yang mengakibatkan bahaya baru, kemudian ada kemungkinan memperbaiki SMK 3, dan ketiga ada peluang memperbaiki kesejahteraan di mana tidak ada risiko yang signifikan, dan yang keempat belajar dari organisasi lain. Nah, di PTX ini yang digunakan adalah tindakan pengendalian pengendalian risiko. Keterangannya tidak sesuai dengan standar ISO 45001 tahun 2018. Kemudian untuk aktivitas yang kedua, backcasting juga sama, belum sesuai dengan standar ISO 45001 2018. Nah, untuk yang terakhir juga sama, belum sesuai dengan standar ISO 45001 tahun 2018. Ya, dari tabel peluang, dari tahapan risk assessment kecelakaan kerja dengan metode HIRAO pada pekerjaan konstruksi gedung di PTX, bagian peluang ini belum sesuai dengan standar yang penulis gunakan.
dengan dalih PTX ini masih menggunakan standar OSAS 18001 tahun 2007. Sedangkan standar itu sudah tidak digunakan dan sudah diganti dengan standar terbaru yaitu ISO 45001 tahun 2018. Kemudian ada pembahasan yang kedua, ini ada pelaksanaan program pengendalian kecelakaan kerja dengan metode Hirao pada pekerjaan konstruksi gedung. Di sini ada tabel keseluruhan kecelakaan. Yang pertama ada aktivitas yang pertama ada pembesian, casting, dan scaffolding. Nah, di sini ada peluang, akibat, dan risiko menurut ISO 45001 tahun 2018. Yang pertama, peluangnya hampir pasti, mungkin, sedang, jarang sekali. Dan di PTX ini potensinya sedang, peluangnya sedang, dan akibatnya sedang, dan risikonya sedang. Keterangannya sudah sesuai dengan standar ISO 45001 tahun 2018. Nah, untuk aktivitas yang kedua ada hampir pasti, mungkin, sedang, dan jarang. Kemudian untuk aktivitasnya ada rendah, sedang, parah, kematian. Dan yang ketiga ada risikonya yaitu tinggi, signifikan, dan moderat, dan rendah. Kemudian yang ada di PTX untuk peluang mungkin terjadi, akibatnya rendah, risikonya signifikan. Dan keterangannya sudah sesuai dengan standar ISO 45001 tahun 2018. Untuk aktivitas yang ketiga yaitu ada scaffolding, yaitu untuk peluang hampir pasti, mungkin, sedang, jarang sekali. Kemudian ada akibatnya rendah, sedang, parah, dan kematian. Kemudian risikonya tinggi, signifikan, moderat, dan rendah. Sedangkan di PTX peluang terjadi kecelakaan ada mungkin terjadi dan akibatnya rendah dan risikonya signifikan. Kemudian di sini ada tabel pelaksanaan program. Di sini pelaksanaan program pengendalian risiko menurut ISO 45000 tahun 2018. PTX ini menggunakan eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan APD sesuai dengan ISO 45000 tahun 2018. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan yaitu tahapan risk assessment di PTX ada 3 tahap, yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penilaian bahaya. Dari tahapan tersebut terdapat 3 aktivitas yaitu pembesian, backcasting, dan scaffolding. Untuk tahapan di identifikasi bahaya dan penilaian risiko dari ketiga aktivitas sudah sesuai ISO 45001 tahun 2018 klausul 6.1.2. Sedangkan untuk tahap pengendalian risiko tidak sesuai karena telah berganti menjadi penilaian peluang. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan program pengendalian risiko kecelakaan kerja di PTX sudah sesuai dengan sebagaimana yang ada di standar terbaru ISO 45001 tahun 2018 klausul 6.1.2 yang berisikan eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan APD. Saran dari penulis yang pertama ada dari 3 tahapan dan aktivitas yang ada di perusahaan, harusnya perusahaan lebih bisa memperhatikan peraturan atau standar yang diterapkan agar perusahaan tidak lagi menggunakan standar yang lama dan menggunakan standar terbaru. Yang kedua ada, meskipun pelaksanaan program di PTX sudah sesuai dengan standar terbaru dari ISO 45001 tahun 2018, langkah baiknya perusahaan harus tetap meningkatkan SDM agar pelaksanaan program dapat terus berjalan sesuai standar dan harapan perusahaan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Ini. Oke, baik. Terima kasih, Nindi. Ibu dosen pembimbing dan penguji, demikianlah tadi presentasi laporan sidang tugas akhir mahasiswa atas nama Nindi Widya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, saran dan masukan dari dosen. Recording in progress. Yang pertama kepada Ibu Pipit selaku dosen penguji, dipersilahkan. Nggak dulu itu kasih Nindi minum lah. Nindi minum dulu Nindi. Nindi silakan minum dulu Nindi, relax dulu Nindi. Ibu Pipitnya bersedia menunggu. Sepertinya baca berbel banget.
Sudah, Nindi? Ya Mbak, sudah. Terima kasih Bu. Menerima saran dan masukan dari dosen pembimbing dan penguji, Nindi? Ya Mbak, siap. Oke, silakan Ibu Pipit selaku dosen penguji, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ini dan mohon izin kepada Bu Ida serta Bu Yeni. Saudari Nindi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Itu suaramu asli kayak gitu, Nin? Atau lagi sakit? Iya Bu, asli. Nindi, judul TA-nya apa, Nin? Tidak terdengar, cantik. Maaf Bu, tadi di unmute. Judulnya Pengendalian Resiko Kecelakaan Kerja dengan metode Hirao pada pekerjaan konstruksi gedung di PTX. Tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya yang pertama, tahapan risk assessment, mempelajari tahapan risk assessment kecelakaan kerja dengan metode Hirao di PTX. Terus yang kedua ada mempelajari pelaksanaan program pengendalian risiko kecelakaan kerja di PTX. Oke, baik. Tahapan pengendalian, dan yang keduanya apa tadi? Ulangi lagi, mohon maaf. Yang pertama tahapan risk assessment, Bu. Maaf. Yang keduanya? Pelaksanaan program. Oke, tahapan risk assessment. Kenapa pakai metode atau metode Hirao? Bedanya apa sih? Hiradisi, Hirak, Hirao. Sebentar dulu ya Bu. Perbedaan dari standar yang penulis gunakan dari jurnal yang dipakai. Jurnal yang digunakan kan Bu, ya jurnal yang saya gunakan itu menggunakan metode dengan menggunakan standar ISO 45001 tahun 2018. Itu standar terbaru Bu. Sedangkan yang ada di jurnal yang saya gunakan itu menggunakan standar OHSAS 18001 tahun 2007. Itu tuh udah nggak digunain lagi Bu. Oke, Ibu, tapi boleh lanjut. Gini Bu, soalnya waktu itu kan mau pakai standar OHSAS, tapi itu udah nggak dipakai. Sedangkan jurnal yang ada di internet udah itu tuh nggak ada yang menggunakan standar terbaru ini. Jadi saya membandingkannya di hasil dan pembahasan Bu. Nyambung nggak sama pertanyaan Ibu? Bedanya apa hiradisi, hierarki, atau bukan hierarki, hiradisi, hira, sama hirao? Jawabannya seperti itu. Ya. Nyambung. Sebentar dulu, bukan itu alasannya. Terus perbedaannya itu ada di poinnya Bu. Poinnya kan standar yang sebelumnya cuma menggunakan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian. Sedangkan standar yang baru itu menggunakan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan yang terakhir ada opportunity. Nah, yang paling menonjol itu perbedaannya di poin ketiga Bu. Apa itu? Di opportunity. Opportunity itu? Bentar dulu Bu. Opportunity itu yaitu di mana organisasi harus memiliki peluang perbaikan kinerja ketiga dan SMK 3. Hal ini tidak hanya berarti untuk mempertimbangkan peluang sebagai sisi lain dari risiko, tetapi peluang dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas. Misalnya yang pertama, untuk mencegah kegiatan praktis dan peralatan di tempat kerja yang mungkin mengakibatkan bahaya baru. Kemudian yang kedua ada kemungkinan untuk memperbaiki SMK 3 dalam berbagai cara. Kemudian yang ketiga ada peluang untuk memperbaiki kesejahteraan
bahkan di mana tidak ada risiko signifikan yang ditentukan. Kemudian yang keempat ada belajar dari organisasi lain, baik dari contoh positif ataupun negatif. Oke, sama nggak kayak Gitu. determinan kontrol? Beda, Bu. Yakin beda? Iya, Bu. Ibu simpan saja jawabannya ya. Nanti tanya coba ke ibu bapak dosennya ya. Hirak, hiradisi sama hirawa itu beda atau sama? Peluang perbaikan dan determinan kontrol itu kalau jawabannya beda nanti coba tanya ke dosennya ya. Ibu, saya boleh izin menjawab lagi nggak? Boleh, silakan. Mungkin ada beberapa kesamaan ya, Bu. Intinya dua-duanya tuh ada pengendaliannya. Mungkin untuk standar yang terbaru lebih luas gitu, Bu, karena mungkin ngebahas perbaikan peluang, sedangkan mungkin untuk pengendalian hanya untuk pengendaliannya saja, Bu. Oke, Ibu tanya lagi ya. Peluang yang dimaksud peluang kemungkinan terjadi tingkat kecelakaannya atau peluang perbaikannya? Peluang perbaikan, Bu. Jadi sama nggak kayak determinan kontrol? Sama sih, Bu. Oke, baik. Ibu mau tanya, Iya, Bu. risiko atau risk assessment ya, mau tanya sistem manajemen risiko itu seperti apa? Mappingnya saja, coba secara singkatnya, apa itu? Isinya apa aja manajemen risiko? Manajemen risiko. Bentar dulu ya, Bu. Ada gini. Robot. Ibu izin menjawab. Boleh. Proses manajemen risiko itu ya proses kegiatan yang dilakukan semata-mata untuk meminimalisir bahaya, mencegah terjadinya risiko yang ada di perusahaan tersebut, Bu. Oke. Apa saja itu? Oh, Bu, maaf. Apa saja tahapan manajemen risiko? Mappingnya saja. Ibu izin menjawab. Oke. Yang pertama ada penentuan konteks, kemudian ada identifikasi risiko, kemudian ada penilaian risiko, ada pengendalian risiko, dan ada pemantauan dan tinjauan ulang, kemudian ada tahapan, dan terakhir ada komunikasi dan konsultasi. Berdasarkan apa yang engkau sebutkan, Dek? Kenapa, Bu? Berdasarkan Standar apa? Itu, Bu, berdasarkan standar ISO 31.000 tahun 2018. Oke, jadi posisi risk assessment itu ada di mana? Posisi risk assessment. Di penilaian risiko, Bu. Penilaian risiko. Boleh tidak dikendalikan tanpa ada risk matrix-nya? Enggak, Bu.
Harus ada risk metricnya. Udah ketemu maksudnya Ibu? Iya, Tercantum Bu. tidak? Dilapor. Tidak, Bu, maaf. Oke. Untuk di laporan ada, Bu, tapi untuk di PPT nggak saya tampilin, Bu, maaf. Oke, di laporan menyatakan ada peluang-peluang perbaikan, pengendalian, ada tingkatan sedang, ringan, dan sebagainya. Namun Ibu tidak tahu hitungan risk matrix-nya mana. Hanya saja, ya, jatuh di angka berapa. Bisa muncul pengendalian. Konteks manajemen risikonya harus dimulai dari awal. Tidak bisa diawali langsung ke risk assessment atau langsung ke pengendalian. Ya? Iya, Bu. Maksudnya paham? Paham enggak? Paham, Bu. Ibu, untuk kan saya itu mau ditampilin ya, Bu, tapi seingat saya itu ada di bab 2, Bu. Oke. Ini kan hasil dan pembahasan laporan TA. Spesialnya seorang penulis itu membedakan ada di hasil dan pembahasan. Ya, semua referensi sama. Ya, semua referensi sama. Maksud Ibu menanya plan-plannya tersebut adalah andai kata nanti Nindi kemudian Hari ya mendapati tematik ya untuk mengevaluasi misalnya pengendalian risiko. Nggak harus di pengendaliannya, tapi dari awalnya dulu. Konteksnya apa? Ya, risk assessment-nya apa? Risk assessment ada lagi poinnya. Sudah dievaluasi belum? Ya. Oh, sudah dievaluasi, ada lagi yang kurang, baru ada pengendaliannya. Nah, itu maksudnya ya, ada hitungan risk matrix-nya ya. Nggak boleh ngambil di tengahnya aja atau di akhirnya aja gitu. Terus di awalnya kita nggak tahu. Sama aja bohong nanti di tempat kerja ya. Nah, konsep dari manajemen risiko mau itu hirau, mau itu hiradisi, mau itu hirak sama ya. Nah, serta tolong disesuaikan bahasan standarnya ya terkait dengan pengendalian risiko. Nah, apa memang 45.001 yang sedang trending topiknya atau manajemen risiko itu yang 31.000? Ingat lagi waktu kuliah apa ya. Nah, jangan pernah menyebutkan atau membahas ya sedikit narasi hanya mengatakan sesuai. Seorang pembaca nggak bakal ngerti sesuai bagian mananya ya. Tidak mengerti seorang pembaca apa ini nulis sesuai banyak sesuainya tapi tidak ada penjelasannya, tidak ada kesimpulan dari penulisnya ya, rekomendasi daripada secara ilmiahnya tidak ada. Tolong dibahas ya, apa mau menceritakan apa Nindi, silakan ya. Seorang pembaca disuruh lihat tabel belum tentu bisa, tolong jelaskan di bawahnya. Oke? Mungkin itu saja dari Ibu ya untuk abstrak maupun halaman ya, sinkronkan lagi. Akan ada perbaikan tentunya di hasil pembahasan, tentu ada perbaikan pula di atas ya, atau di abstrak atau di awalannya ya. Mungkin itu saja. Selamat Nindi belajar lagi ya terkait dengan hal ini. Ini menarik di kemudian hari nanti di pekerjaan bisa saja di bagian officer buat seperti ini. Jadi risk matrix-nya harus di luar kepala bisa buatnya ya. Gitu. Oke. Terima kasih. Ibu kembalikan kepada Ibu ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu Pipit. Untuk selanjutnya kepada Ibu Yeni selaku dosen pembimbing 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nindi. Ini kan kamu makanya metode Hirau ya. Kenapa kamu ngambil metodenya Hirau, nggak pakai metode yang lain? Soalnya waktu pertama tuh Bu, kan sebelumnya dosen pembimbingnya bukan Ibu ya Bu. Jadi Bapak nyaraninnya pakai ini Bu, pakai standar ini. Jadi saya juga ganti. Cuma itu saja alasannya. Pasti Pak Aldo kan ada alasan lain. Kenapa beliau nyaranin pakainya Hirau? Oh iya Bu. Soalnya standar yang sebelumnya itu udah nggak digunakan Bu.
Ya, soalnya kata Pak Aldo, takutnya laporannya dibaca sama orang lain, sedangkan standar itu udah nggak digunakan lagi. Kan banyak ya metode tuh bisa bisa hiradisi gitu. Tapi kamu kenapa ngambilnya hirau? Eh, Kamu karena saya manut-manut aja. awalnya Pasti kan ada debat dengan Pak Aldo kan. karena awalnya kan saya pengen tahu Bu, gimana sih eh, metode iradisi tuh ngegunainnya. Jadi saya ngambil judul ini tuh iradisi awalnya gitu Bu. Terus pas bimbingan kata Bapak standarnya ganti aja. Terus jadinya ke judulnya juga berubah. Oke. Di tabel yang tadi kamu di pembahasan yang nomor tabel 4.6. Di situ kan kamu bandingin tuh ISO 45001 dan tahapan yang ada di PTX. Kalau di laporan kan di awal, di atas, di hasil kamu identifikasi itunya kan tahapannya ada 3 kan, identifikasi, penilaian, dan pengendalian. Kenapa pas di pembahasan di sini kamu ada 5 ya? Ada 5 ya Bu. Oh itu 5 sama itu Bu. Apa sih? Sama yang pelaksanaan program Bu. Iya, di sini kan di tabel 4.6 tahapan penilaian resiko asesmen Iya kecelakaan. Bu. Di sininya kan kamu tahapan yang ada di PTX itu identifikasi bahaya, penentuan risiko, tingkat risiko, pengendalian risiko, dan penentuan penilaian risiko. Sedangkan di hasil kamu hanya memasukkan cuma 3, cuma ada identifikasi, penilaian, dan pengendalian. Itu kenapa ya? Bentar dulu ya Bu. Ibu mohon maaf, kan di hasil juga ada 3 Bu. Tapi di pembahasan di tabel 4.6 coba dicek. Kalau enggak kamu coba dicek. Lanjutan ini. 4.6. Iya Bu, sudah saya lihat Bu di tabel 4.6. Ada 5 kan kamu di situ PTX, tahapan risk assessment PTX. Ada 5 Oh kan? iya Bu. Itu kenapa ya perbedaan di sini sama yang di atas? Ini Bu apa sih? Kan untuk penilaian risiko tuh ngambilnya dari prosesnya gitu Bu. Prosesnya kan di PTX itu ada yang pertama mengidentifikasi bahaya, terus ada penentuan risiko, ada tingkat risiko, dan keempat ada tindakan pengendalian, yang kelima ada penentuan risiko. Di itu di PTX secara keseluruhan gitu Bu. Kalau mungkin yang di hasil enggak, tidak dituliskan secara keseluruhan Bu. Oh, seharusnya kan antara hasil dan pembahasan itu ada satu kesatuan dan benang merahnya. Ya Bu. Jangan membingungkan. Oke, selanjutnya tabel 4.2 di penilaian risiko. Di situ kan ada rating risiko PCR, itu C3 yang ada tabel 4 itu. Bisa kamu jelaskan ini maksudnya apa ya? C-nya 3, R-nya S gitu. Kamu bisa menjelaskan? Iya Bu. Sebentar dulu ya Bu.
Di sini kan untuk yang pertama ada pembesian ya Bu. Pembesian itu untuk yang pertama kan di situ ada rating risiko. Rating risiko ada P, ada C, ada R. Nah, yang pertama itu P itu ada peluang, C itu ada akibat, dan R itu ada risiko. Nah, untuk pembesian yang pertama ada peluangnya itu ada di urutan C itu akibatnya. Nah, untuk di C itu akibat, terus yang di C yang kemudian ada akibat itu, aktivitas pembesian itu akibat kecelakaan kerjanya itu ada di tingkat ketiga Bu. Tingkat ketiga itu signifikan gitu Bu. Nah, untuk yang kedua ada backcasting. Backcasting itu mempunyai peluang kecelakaan kerja itu di poin B. Poin B adalah likely atau suatu kasus yang mungkin akan muncul pada hampir setiap kejadian atau keadaan. Nah, itu akibatnya itu ada di nomor 2, yaitu sama dengan potensi yang signifikan. Kemudian ada scaffolding. Scaffolding itu mempunyai peluang B, yaitu sama kayak backcasting, yaitu likely, yaitu kasus yang mungkin akan muncul pada hampir setiap keadaan. Dan resikonya signifikan sama seperti yang kedua aktivitas sebelumnya Bu. Pembahasannya kamu udah masukin belum? Yang ini Bu. Kayaknya belum Bu. Tadi ditanyakan karena di sini di tabel 4.8 kamu cuma ngasih sedang, signifikan. Maksudnya sedang ini apa, signifikan itu apa? Kamu kan belum menjelaskan di situnya. Iya Bu, di situ tuh saya cuma ngejelasin poin-poinnya aja Bu. Ya, nanti di pembahasannya ditambah di bawah tabelnya kamu menjelaskan dari yang sedang, signifikan, mungkin terjadi. Mungkin kalau kita yang dari K3 itu paham. Kalau yang dari itu kan kita tidak paham gitu. Ya Bu. Nanti mungkin ditambahkan itu saja. Mungkin itu dari saya, Ibu ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu Yeni. Untuk selanjutnya kepada Bu Wajida selaku dosen pembimbing 1 dipersilahkan. Baik, pertanyaannya suaranya coba di hasil. Itu ada identifikasi bahaya. Di situ ada 3 aktivitas. Ini dari jurnal mana, dan setelah kamu bedah dari aktivitas itu, menurut kamu setiap aktivitasnya mana yang paling high risk dan bagaimana upaya pengendalian? Menurut saya dari 3 aktivitas ini potensi bahayanya sama-sama signifikan Bu. Jadi hampir bahaya sama resiko yang ada tuh hampir sama Bu. Jadi nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan gitu Bu untuk ketiga aktivitas tersebut. Dan jurnal yang saya gunakan itu jurnal dari Taufik dan kawan-kawan tahun 2020 tentang penilaian resiko menggunakan metode hiradisi di Gedung Sumatera Selatan. Berarti dalam kategori moderat ya? Iya Bu. Nggak bisa kemudian next selanjutnya nggak bisa dikupas mana yang lebih aktivitasnya lebih membahayakan pada saat kondisi di sana. Kayaknya lebih ke semua sama Bu, jadinya kalaupun dibahas mungkin bisa 3-3-nya gitu Bu, ataupun tidak sama sekali, karena mungkin dari bahaya tingkat resikonya hampir sama Bu, seperti itu. Kalau di peluang, memang kan kalau membandingkan dengan jurnal kamu, pastinya di sini ada jawaban tidak sesuai semua ya? Iya Bu.
aktivitas. Nah, bisa dijelaskan peluang dari aktivitas itu? Kan katanya hanya beda di ending ya. Ada hirau Iya, Bu. kan opportunity, sama hiradisi kan kontrol. Ada semnya atau sama-samanya untuk peluang dengan kontrol itu? Mungkin kan Bu, untuk kalau standar yang sebelumnya tuh OSAS cuma pakai pengendalian hierarki, sedangkan untuk standar terbaru elemen-elemennya mungkin lebih banyak, seperti mungkin untuk menguatkan SMK 3-nya ataupun perbaikan-perbaikan yang lain seperti itu, Bu. Oke. Dari kamu terakhir sama pertanyaannya sama Namira, dari hasil buat laporan secara kualitas kamu ambil buku ini, ada nggak perubahan yang dirasa dari sisi kamu untuk memperdalam suatu telaah jurnal secara literasi, studi literasi? Mungkin dari saya sendiri ya Bu, jadinya saya bisa lebih ngerti gitu Bu, gimana prosesnya pembuatan laporan. Mungkin tapi juga saya sedikit paham, tapi mungkin di TA saya bisa lebih meningkatkan gimana prosesnya. Terus setiap bimbingan ada peningkatan mulai dari pemahamannya Bu. Seperti itu. Ke kualitasnya, ke kualitas dari materinya juga bisa dijelaskan ya? Mungkin dari pengetahuannya juga saya jadi lebih paham, agak lebih paham Bu, dan mungkin jadi wawasan saya juga semakin luas gitu Bu tentang apa yang saya bahas gitu. Baca catatan dari penguji sama pembimbing Bu Yeni, silakan diperhatikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Bu Yeni. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Haji Ida. Sebelum saya tutup sidang pada sore hari ini, saya persilakan untuk Nindi dan Namira untuk mengucapkan kepada dosen pembimbing dan dosen penguji. Silakan Namira dulu. Ada yang mau disampaikan untuk dosen pembimbing dan dosen penguji, silakan. Nindi dulu atau Namira dulu? Nindi dulu boleh. Silakan Nindi. Baik Mbak, terima kasih. Untuk sebelumnya saya terima kasih buat Ibu Pipit sudah berkenan untuk menjadi penguji saya di sidang akhir ini. Terima kasih Bu. Dan untuk